Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita kembali lagi di sesi Sekreto. Nah, yang kali ini sebenarnya kita hitungannya emergency Sekreto. Kenapa? Karena kita akan membahas topik yang lagi hot di sekolah kita. Nah, apa yang kita mau bahas tentang bullying. Yang kita ketahui sebenarnya bullying itu ya gimana ya? Sebenarnya banyak di kalangan siswa. Seperti apa sih bullying itu ya? Tindakan seperti agresif lah dari sekelompok orang ke individu, dimana ya menekan atau yang lainnya. Tentunya ya memang pelaku ini secara bergerombol gitu loh. Lalu bentuk-bentuk apa saja sih bullying? Ya banyak. Contohnya yang lagi tren sebenarnya bullying di media sosial yang sekarang lagi hot banget. Tapi kalau di sekolah kita ya ada bullying verbal, bullying yang fisik, apalagi yang fisik itu yang malah lebih bahaya. Nah, untuk Sekreto kali ini saya hostnya Pak V ditemani lagi oleh Pak Pulung dari BK dan Budin dari grup emosi. Monggo, gimana ini kita bahas ya? Dimulai dari mana dulu? Monggo. Boleh. Kalau kemarin mungkin ladies first ya. Iya, sekarang Pak Pulung dulu sekarang. Main first. Kalau dari saya Pak, sebenarnya ada tambahan juga, nggak hanya terkait sekelompok orang. Bullying juga bisa dilakukan individu. Oh, Individu juga bisa melakukan bullying. Nah, banyak ciri-cirinya dari bullying itu seperti apa sih? Bisa dikenali ciri-cirinya. Kadang juga ada pada diri kita sendiri nih, secara nggak sadar kita melakukan bullying ke orang lain. kayak yang kalau yang di kita kayaknya seringnya bully verbal ya. Betul sekali. Secara tidak langsung. Mungkin verbal menyebut nama orang tua. Iya, itu. Nama orang Pak, tua kan itu sering disebut sama mungkin dibuat bercanda, tapi secara tidak langsung itu adalah bullying verbal, ya kan. Nah, kalau secara umum ciri-cirinya itu bisa kita kenali. Yang pertama ini Bu ya. Iya. Berkaitan dengan dari diri sendiri itu punya keinginan untuk selalu berkuasa, mendominasi teman. Ciri-ciri pertama dari bullying, dia memiliki perasaan ingin berkuasa, ingin mendominasi teman. Sehingga untuk bisa memuluskan dia berkuasa, otomatis memerintahkan dia, memerintah temannya, menyuruh-nyuruh ini itu, sehingga dia mendominasi. Jika tidak dituruti, dia akan melakukan namanya bisa mengolok-ngolok, main fisik Pak ya. Main fisik apalagi. Tuh. Jadi yang kedua, memang dalam kehidupan ini kita harus mementingkan diri ya. Betul. Cuman bahayanya kalau kita terlalu mementingkan diri, itu bisa dianggap egois. Iya. Egois itu salah satu yang menyebabkan orang bisa bullying terhadap orang lain. Dan juga ada beberapa lagi contohnya, dia mudah marah. Ya, yang ketiga ini mudah marah dia. Emosional Pak. Emosional. Ciri utama bukannya Pak ya? Ciri utama. Pelaku utama. Ciri utama. Karena apa? Sebab dari dia bisa melakukan bullying karena amarahnya yang tidak bisa dikontrol. Ya, lost control dalam menahan amarah. Penyebabnya ya macam-macam ya. Betul. Bisa dia mungkin dia dicoba bercanda tiba-tiba membuat tersinggung akhirnya marah meluapkan melalui tindakan kekerasan, Betul. melalui verbal. Nanti kalau yang parah tuh lewat ini ya, cyber itu ya. Cyber. Terus akhirnya ada bullying relation ya, yang dia gosip tapi gosipnya nanti impactnya Mengucilkan orang lain. Apa ya nek bahasa Jawane ora bolo. Bolo-boloan. Bolo-boloan. Itu. Nah, yang lebih diperparah lagi satu hal. Dia mudah marah, tapi dia tidak memiliki rasa bersalah. Iya. Karena dia kan tadi emosi tadi melampiaskan. Betul, melampiaskan emosi. Terus juga diperparah dengan dia tidak pernah merasa bersalah walaupun tindakannya itu salah. Itu yang penyebab juga dia melakukan bullying. Ciri-ciri utama ya tadi itu sudah saya sebutkan,
mulai dari ingin mendominasi, berkuasa, emosional, egois, dan juga diperparah tidak memiliki rasa bersalah. Ya, mungkin itu ciri-ciri yang bisa dikenali ya. Nah, itu termasuk diri Anda enggak? Mudah-mudahan jangan ya Pak ya. Jangan lah. Mudah-mudahan jangan Kalau ya. bisa jangan, sudah tahu seperti itu sudah hentikan itu, karena bisa apabila ada korban terus dilaporkan, nah bermasalah juga kan kita. Sebenarnya ya apa ya Pak ya, bullying memang tidak bisa lepas gitu loh dari apa ya, dari interaksi sosial, apalagi Iya, anak-anak. Memang betul. kayak ya pasti ada lah di setiap kelas, pasti ada. Cuma kan gimana ya melihatnya fenomena ini Bu Didin, karena ya gimana korban sama pelaku pasti kan Sama-sama tersakiti sama-sama sebenarnya tersakiti ya. benar. Betul. Oh ya, terima kasih sekali. Kalau tadi Pak Pulung membahas tentang ciri-cirinya, mungkin saya mau nambahin untuk motivasinya Pak ya. Terutama untuk yang pelaku ya, pelaku bullying-nya. Itu biasanya pertama dia tuh kepengen terlihat hebat di antara teman-temannya. Menurut dia, merasanya dia gitu ya. Terus yang kedua itu kemungkinan ada rasa tidak suka, ya tidak suka baik itu pada korban atau tidak suka pada kondisi dia sekarang. Tidak puas. Iya. Nah, terus akhirnya yang ketiga itu motivasi yang ketiga itu adalah karena ketidakpuasan itu dia melampiaskan ke apa ya Pak ya, karena tidak puas kan ada rasa yang harus dia penuhin ya. Lah dia ini ingin melampiaskannya ke baik itu ke orang lain atau kelompok lain. Ya, karena pertama tadi dia pengen hebat, pengen yang itu ya. Nah, dari sini otomatis kalau menurut saya Pak Pulung, Pak Fe, di sini ada kesalahan sebenarnya Pak. Jadi seperti yang Pak Fe bilang, yang dibully sama membuli itu sama-sama sakit sebenarnya. Iya kan? Betul. Ya seperti yang Pak Pulung tadi utarakan mengenai cirinya lah. Kenapa kayak gini? Berarti di sini ada kesalahan dalam berpikir, kesalahan di dalam persepsi. Iya. Iya kan Mbak? Persepsinya dia dalam arti gini. Ketika dia mengalami sesuatu, gitu, taruh kata yang tadi merasa hebat gitu kan. Berarti selama ini dia merasa nggak ada apa-apa dong. Nggak rugi banget ya Pak ya kayak gitu tuh ya. Sangat merugi. Iya kan? Berarti kan di sini karena dia merasa, tapi kan dia belum membuktikan sebenarnya itu dia bisa, gitu loh. Tapi karena dia hanya tadi ada merasa itu artinya dia persepsinya dia secara pola berpikirnya berarti kan ini ada yang kurang, lah ya kan? Nah, ini yang jadi masalah kan. Jadi di sini karena persepsi ini loh, artinya muncullah sebenarnya bullying ini tadi kan yang tokoh utamanya tadi kan emosi ya Pak ya. Emosi. Iya kan? Iya, emosi. Karena emosi ini otomatis kan akan persepsi yang ada di dia akan lebih cenderung pada sesuatu yang negatif ya Pak ya. Dia akan positive thinkingnya akan lebih minim ya Pak ya. Berkurang. Sudah minim ya sudah. Apalagi berkurang. kalau lihat teman-teman dikit ini salah pasti. Iya, lebih-lebih ini Pak, lebih-lebih di sekolah kita kan ini anak-anak masih SMP ya Pak ya, masih apa ya, dibilang anak enggak, dibilang dewasa enggak. Ya ini sebenarnya salah satu yang mencetuskan dia seperti itu kayak gini Pak Bu. Kenapa sih di usia ini tuh anak-anak kok lebih cenderung melampiaskan emosinya? Ya mungkin ada beberapa faktor, contohnya secara biologis. Nah, secara biologisnya ini kan dia, ya mohon maaf ya, karena sudah ada perubahan reproduksinya dia, ya kan, suaranya jadi berubah, ya kan, terus mungkin mulai tumbuh jangkung yang kadang kalau pihak keluarga nggak membekalinya kan jadi juga bingung kan Pak. Jadi penerimaan fisik ini dia mengalami kesulitan. Terus yang kedua itu kemungkinan di anak di masa ini kan dia sudah mulai berpikir. Jadi di sini dia mampu berpendapat, dia mampu berdebat, dia mampu melakukan suatu bentuk argumen, baik itu pada orang tua ataupun lingkungan yang lainnya. Terus selain itu di sini masa-masa yang tadi saya bilang
anak-anak enggak, dewasa Masa juga enggak. Lah di sini otomatis kan memberikan suatu kondisi yang lebih kompleks ke anak itu, makanya kenapa di masa pubertas tuh dia sensitif sekali. Jadi kalau menurut saya di sini salah satu mungkin cara kita bisa membantu anak-anak seperti inilah kita melakukan terapi, Pak V. Oke. Sebenarnya harus diterapi. Terapinya itu tidak hanya perilaku tapi kognitifnya juga ya, Pak ya. Pola pikirnya. Pola pikirnya yang biasa disebut apa, Pak? Kognitif behavior terapi, CBT itu. Tuh. Sekarang kenapa sih kalau kita pakai CBT? Apa sih itu CBT? Lah, CBT mungkin Pak Pul bisa jelasin. Jelaskan secara singkat aja, Pak. Titing padahal dia yang Itu namanya kan anu, Pak. Bagi tugas, Pak. Oke, tugas. Ya begitulah Bu Titing ya. Terima kasih. Apa, Pak? CBT Jadi secara singkat. secara singkat itu bagaimana kita merubah pola pikir kita, Ah. ya kan? Bagaimana dari yang kita biasanya berpikir negatif kita positifkan pola pikir itu. Biasanya kita merasa iri terhadap orang lain misalkan, kita berpikirnya orang itu bisa melakukan itu, wah bagus juga ya. Berarti kan kita kadang-kadang merasa iri, kok aku nggak bisa gitu. Nah sekarang kita rubah, dia aja bisa, aku harus bisa kan gitu. Nah, Itu caranya merubah pola pikir dari yang negatif ke positif. Iya. Itu salah satu Proses terapi atau CBT ya. proses CBT tersebut. Menarik sekali ya, Bu ya. Ya, betul. Pembahasannya tentang, kan kita membahas dari sudut pelaku. Iya. Sebenarnya sebagai konklusinya. Iya. Apa sih pesan-pesan Bu Titin atau Pak Pulung untuk pelakunya biar apa ya kejadian ini nggak terus berulang kan takutnya nanti dewasanya kan. Oh gitu. Ya. Kalau kreatif Pak. Oke. Giliran enak itu ya. Tidak akhir lah. Iya. ya, Gini, oke. sebenarnya gini Pak. Oke. Kalau saya pribadi sebenarnya untuk pelaku ini harusnya itu diberikan suatu bentuk terapi yang salah satunya CBT tadi gitu ya. Kenapa yang tadi yang dibilang kenapa kita pakai CBT gitu. CBT ini kan akan merubah pola berpikir kita, merubah persepsi kita. Jadi kalau mungkin sekarang kita masih dalam proses pola berpikir yang negatif, kita rubah menjadi suatu bentuk pola berpikir yang lebih positif. Otomatis kalau kita sudah mampu merubah ini, otomatis kan kita akan berperilakunya lebih berkualitas. Seperti kayak gini Pak Ben. Di masa pubertas ini, di masa remaja ini, anak-anak kan tadi yang saya bilang ya, ada biologisnya juga bermasalah, otomatis emosionalnya juga dia bermasalah. Berarti terus dia karena sering argumen itu ya, karena dia pengen diakuin di kelompoknya dia juga. Berarti di sini kita kalau bisa memberikan suatu bentuk pembetulan gitu ya, pembetulan pada persepsinya dia, di mana nanti endingnya ada suatu bentuk perilaku yang lebih positif, ya kan? Otomatis kualitas hidupnya akan berubah ya Pak ya pastinya. Itu kalau menurut saya Pak. Jadi intinya ada perubahan berpikir dari sesuatu yang mungkin masih negatif itu menjadi sesuatu yang lebih positif. Mungkin kalau dicontohkan dalam bahasa kita nih, kalau dia bilang aku nggak bisa, sebaiknya dirubah. Aku masih belum bisa dan aku ingin bisa. Iya. Itu Aku merubah. pasti bisa. Gitu ya. Akhir-akhirnya ini ya, Iya, pasti iya, bisa. gitu. Gitu loh. Bukan tidak bisa. Gitu. Semua bukan tidak mungkin, tapi mungkin. Kalau mau berusaha Pak ya. Kalau mau berusaha, gitu. Gitu. Itu sih kalau Iya. dicontohkan. Nah, mungkin tambahan terkait untuk pelaku ya. Iya, pelaku. Iya. Untuk pelaku yang sudah saya sebutkan tadi ciri-cirinya. Mungkin Anda yang memiliki ciri-ciri itu. Nah, ini harapan saya. Tentu juga harapan Anda juga yang mungkin tidak sengaja memiliki ciri-ciri ini. Hentikan, ya. Hentikan berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Dan diri sendiri. Lebih diri sendiri ya. Iya, betul. Ya, kadang untuk penyakit diri itu nggak dirasa sama Nggak dia. dirasa, tapi kan impactnya, imbasnya ke depan. Terus nanti itu juga menjadi satu bentuk karakter yang kelak nanti dia dewasa loh Sampai Pak, akhir, ya. betul. Akan jadi juga bahaya. Akan jadi kebiasaan ya Bu ya. Nah, kebiasaan. Sampai akhirnya ada dewasa yang menjadi psikopat.
Iya. Sebenarnya psikopat juga berawalnya dari sini juga. Iya, ada kemungkinan dari ini Kemungkinannya ya. dari sini juga. Karena tidak ada merasa apa ya, kepuasan mungkin ya Pak ya. Ya memang Tentraman. banyak juga sih murid-murid yang sebenarnya Pak psikopat apa ya, ada memang beberapa murid memang yang penasaran juga Iya. psikopat itu apa sih? Kayaknya itu bisa diangkat di sesi sekreto Mungkin selanjutnya. Iya. Tapi sekiranya sebenarnya sudah apa ya, dari informasi atau dari konklusi yang dari Bu Titin dan Pak Bolong berikan sebenarnya sudah cukup sebenarnya bagaimana untuk mengatasi dari sisi pelaku. Kalau dari korban ya gimana sesi berikutnya mungkin kita akan membahas kayak banyak PR ya, psikopat dulu. Iya. Psikopat Tapi dari nggak apa-apa, untuk anak-anak nggak apa-apa ya. betul sekali untuk anak-anak kita Oke. semua oke loh sobat tentu Apapun untuk kalian. karena lah. awalnya untuk kalian malah di sesi Iya. ini oke seperti itu mungkin bahasan kita bullying tentu dari sudut pandang pelaku. Nah untuk teman-teman yang telah menonton ini bisa nih kalian mungkin curhat atau apapun yang insya Allah kita akan bahas di sesi-sesi selanjutnya dan mungkin dengan variasi guru-guru yang lain. Bisa saja saya mengundang Bu Anis Iya. atau langsung Ibu Kepala Sekolah kita untuk memberikan nasihat-nasihat lah sesuatu yang meresahkan dari siswa-siswa khususnya SMP 14. Cukup sekian dari saya. Mungkin kalau ada salah kata dari sumber atau saya minta maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa kalau mau curhat silakan di sesi sekreto di IG Literasi Sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.